Video kali ini kita akan melanjutkan ya soal latihan persiapan TKA Matematika tahun 2025. Subtopiknya adalah eksponensial ya. Pertama kita punya soal bentuk sederhana dari bentuk seperti ini tuh berapa gitu ya. Pertama, kita harus gunakan sifat eksponensial ketika kita punya A pangkat N bagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Sehingga dari sini konstanta bisa langsung kita bagi ya. Jadi 7 per 84 itu bisa kita ganti menjadi sama bagi 7 ini 1, ini adalah 12. Terus untuk setiap X kita bisa dapatkan di sini X-nya pangkat 3 kurang min 7 gitu ya. Terus Y-nya kita bisa dapatkan itu adalah min 4 dikurang dengan min 1. Sementara untuk Z kita bisa dapatkan nilainya adalah min 6 ya dikurang dengan min 4. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini 1/12 X itu kan 3 tambah 7 artinya X pangkat 10 ya. X pangkat 10. Sementara Y kita bisa dapatkan itu min 3 dan Z kita bisa dapatkan itulah min 2 gitu ya. Nah, kita cek nih jawabannya. Di sini kita bisa rubah menjadi X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Dan itu jawabannya adalah yang E. Ini adalah jika 2 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat Y sama dengan 4, dan 4 pangkat Z sama dengan 5, maka 2 pangkat X, Y, Z tambah 1 itu berapa? Nah, 2 pangkat X, Y tambah 1 kita bisa berganti menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat X, terus kali Y, kali Z gitu ya. Atau 2 pangkat 1 sama dengan 2, terus 2 pangkat X gitu ya. Terus pangkat YZ, maka kita ganti 2 pangkat X itu sama dengan 3, sehingga ini menjadi 2 pangkat 3 YZ. Nah, berikutnya dari bentuk ini kita bisa ganti menjadi 2, 3 pangkat Y, terus pangkat Z. Nah, 3 pangkat Y itu sama dengan 4, sehingga kita dapatkan di sini 4 pangkat Z. Sementara 4 pangkat Z itu sama dengan 5, maka didapatkan 2 kali 5, dan itu sama dengan 10. Jawabannya adalah D. Adalah jika 9 pangkat M tambah 1 kurang 2 kali 9 pangkat M sama dengan 14, maka 27 pangkat M itu berapa? Pertama kita bisa misalkan bahwa 9 pangkat M itu sama dengan Y, sehingga kita punya persamaan 9 kali 9 pangkat M gitu ya, ini pangkat 1, kurang 2 kali 9 pangkat M sama dengan 14. Kita bisa dapatkan 9 Y kurang 2 Y sama dengan 14. Nah, 9Y kurang dengan 2Y itu sama dengan 7Y. Itu sama dengan 14. Sehingga Y sama dengan 14 bagi 7. Nah, 14 bagi 7 kita tahu nilainya adalah 2 ya. Sehingga kita dapatkan 9 pangkat M sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah 27 pangkat M. Untuk mencari 27 pangkat M, kita bisa dapatkan bentuk seperti ini nih. 9 pangkat M kita bisa ganti menjadi 3 pangkat 2. Terus pangkatkan M sama dengan 2. Sehingga untuk memperoleh nilai 27 pangkat M, kita bisa ganti menjadi 3 pangkat 2M gitu ya. Terus kita pangkatkan lagi 3/2. Sehingga karena ruas kiri kita pangkatkan 3/2, maka ruas kanan juga kita pangkatkan 3/2 ya. Artinya 2 pangkat 3/2. Kenapa kita pangkat 3/2? Karena kalau kita pangkatkan 3/2, hasilnya kan jadi 3 pangkat 3M ya. Karena 27 itu pangkat M sama dengan 3 pangkat 3M ya. Makanya kita bisa dapatkan nilainya adalah 2 ya kali dengan 2 pangkat setengah atau sama dengan 2 akar 2. Jawabannya adalah C. Ini adalah jika N adalah bilangan bulat, maka bentuk dari seperti ini itu berapa gitu ya. Pertama kita bisa rubah bentuk jadi 2 pangkat N tambah 2. Terus 6 itu kita bisa rubah menjadi 2 kali 3. Terus pangkatnya N kurang 4 dibagi dengan 12 itu bisa kita ganti dengan 2 kali 2 dikali 3 ya. Pangkatnya adalah N kurang 1. Nah, di sini kita bisa dapatkan 2 pangkat N ditambah 2. Nah, di sini untuk bentuk yang ruas kedua, kita bisa dapatkan itu adalah 2 pangkat N kurang 4 dikali dengan 3 pangkat N kurang 4 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 kali N kurang 1 terus kali dengan 3 pangkat N kurang 1. Sehingga di sini kita punya 2 basis saja ya, basis 2 dan juga basis 3. Maka persamaan itu bisa kita dapatkan menjadi
2 gitu ya. Pangkat N ditambah 2, terus ditambah dengan N kurang 4, kita dapatkan itu adalah 2N dikurang 2 gitu ya. Sementara untuk 3 tetap 3 pangkat N kurang 4 dibagi menjadi 2 pangkat 2N kurang 2 kali dengan 3 pangkat N kurang 1. Nah, berikutnya kita gunakan prinsip atau sifat eksponen A pangkat N bagi A pangkat M, A pangkat N kurang M ya. Maka kita dapatkan di sini 2 pangkatnya menjadi 2N kurang 2N habis, sementara min 2 kurang min 2 juga habis ya, maka 2 pangkat 0. Berikutnya di sini 3 pangkat N kurang 4, 3 pangkat N kurang 4 dikurang dengan N kurang 1 ya. Maka ini jadi 1 dikali dengan, untuk basis 3-nya kita bisa dapatkan itu dikali dengan 3 ya, N kurang N habis, ini adalah min 4 ditambah 1 itu adalah min 3 ya, min 3. Ini tadi bentuk perkalian ya, ini perkalian, artinya itu sama dengan 1/3 pangkat 3 dan itu sama dengan 1/27 ya, maka jawabannya adalah A. Ini adalah jika ketahui X tambah X pangkat min 1 sama dengan 7, nilai dari akar X tambah 1 per akar X itu berapa? Pertama, bagian ini kita bisa kuadratkan dahulu, sehingga kita bisa dapatkan di sini akar X ditambah dengan 1 per akar X, terus kita kuadratkan, maka kita bisa dapatkan, kita bisa gunakan hubungan bahwa A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB ya. Sehingga bisa kita dapatkan di sini akar X kuadrat ditambah dengan 1 per akar X kuadrat ditambah dengan 2 akar X kali 1 per akar X ya. Maka kita bisa dapatkan bentuknya menjadi X ditambah 1 per X gitu ya, ditambah dengan 2 akar X bagi akar X itu adalah 1. Dan ini diketahui soal itu sama dengan 7, sehingga kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 7 ditambah dengan 2, terus kita bisa dapatkan nilainya adalah 9. Sehingga nilai dari akar X tambah 1 per akar X aja itu sama dengan akar dari 9, dan itu sama dengan 3, maka jawabannya adalah B. Nah, solusi persamaan dari bentuk seperti ini dan seperti ini itu berapa gitu ya. Pertama kita bisa rubah bentuk menjadi 5 ya, pangkat ini kan 1 ya. Terus di bawahnya X kurang 3, maka kita dapatkan 1 kurang X kurang 3 dan itu dikuadratkan. Itu sama dengan 1 per 125 itu bisa kita ganti menjadi 5 pangkat min 3 ya. Min 3, terus ini pangkatnya 1/3 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hubungan eksponensial bahwa A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M. Sehingga persamaan kita menjadi 5 pangkat 2 kurang ini 2 kali X kurang 3 sama dengan 5 pangkat min 1. Atau bisa kita ganti menjadi 5 pangkat 2 kurang 2X ditambah 6 sama dengan 5 pangkat min 1. Dan karena basisnya sudah sama-sama 5, maka pangkatnya itu sama. Dan di sini kita bisa dapatkan persamaan pangkatnya adalah 8 kurang 2X sama dengan min 1. Atau 8 ditambah 1 sama dengan 2X ya. Atau X itu sama dengan 9 per 2. Dan itu sama dengan 4 1 per 2. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Setelah nilai-nilai X yang memenuhi dari bentuk akar seperti ini itu berapa? Kita bisa rubah bentuk akar itu menjadi 3 pangkat 5X kurang 1. Akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Dan itu sama dengan 27. Kita bisa rubah dalam basis 3 menjadi 3 pangkat 3. Terus pangkat X kuadrat kurang 4 gitu ya. Dan itu diakarkan pangkat 3 ya. Dan sama dengan akar seperakar 3. Kita bisa dapatkan di sini hubungan eksponensial A pangkat N pangkatkan M lagi sama dengan A pangkat N kali M. Maka persamaan kita menjadi 3 pangkat 5X kurang 1 per 2 sama dengan 3 pangkat, dan ini habis ya. Kita bisa dapatkan di sini X kuadrat kurang 4. Karena basisnya sudah sama-sama 3, sehingga pangkatnya sama, kita bisa dapatkan di sini X kuadrat kurang 4 sama dengan 5X kurang 1 per 2. Kita kali silang jadi 2X kuadrat kurang 8 sama dengan 5X kurang 1. Atau 2X kuadrat kurang 5X gitu ya. Kurang 8 ditambah 1 sama dengan 0.
atau 2x kuadrat kurang 5x kurang dengan 7 sama dengan 0. Di sini kita bisa dapatkan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini ya. Kalau misalkan kita kali hasilnya min 7 ya. Ini 2x, ini x. Dan kalau misalkan kita jumlahkan hasilnya itu adalah min 5 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan bentuknya itu adalah min 7 gitu ya. Min 7 plus 1 gitu ya. Kalau misalkan kita kalikan ke dalam, ini kan jadi 2x kuadrat, terus ditambah 2x, dikurang 7x kan jadi min 5x gitu ya, dan ini sudah tepat gitu. Maka x1 kita bisa dapatkan itu sama dengan 7 per 2, dan x2 sama dengan min 1 ya. Sehingga kita bisa cek di sini, min 1 atau 7 per 2 ya. 7 per 2 kita bisa rubah menjadi pecahan campuran, menjadi 31 per 2, sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang A, min 1 atau 31 per 2. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TKA Matematika ya. Subtopiknya adalah eksponensial. Jika X1 dan X2 penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2X kurang 6 kali 2 pangkat X ditambah 1 ditambah 32 sama dengan 0. Jika X1 besar dari X2, maka nilai dari 2X1 ditambah X2 berapa? Pertama, persamaan ini kita bisa ganti menjadi seperti ini teman-teman. Yaitu kita bisa dapatkan 2 pangkat X itu kita misalkan sama dengan Y ya. Sehingga persamaan kita menjadi 2 pangkat X terus pangkat 2 gitu ya. Kurang 6 dikali dengan 2 pangkat X kali dengan 2 pangkat 1 ya. Karena nanti kalau dikalikan ini kan pangkatnya jumlahkan ya. X tambah 1 jadi bentuknya sama gitu. Ditambah dengan 32 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan Y kuadrat kurang 6 kali 2, 12, Y ditambah dengan 32 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita cari akar-akar persamaannya ya. Ketika kita kalikan, hasilnya adalah 32, dan kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah min 12. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilainya itu adalah min 8 dan juga min 4 ya. Ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 12 gitu ya, min 12. Dan ketika kita kalikan hasilnya yaitu 32 ya, positif. Nah, artinya kita bisa dapatkan bahwa Y1 itu sama dengan 8 dan Y2 itu sama dengan 4. Nah, berikutnya kita rubah lagi ke dalam bentuk yang pertama ya, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat X itu sama dengan 8, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Artinya karena basnya sama-sama 2, X itu sama dengan 3. Nah, kita substitusikan untuk Y2 ya, di mana 2 pangkat X sama dengan 4, atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, dan basnya udah sama-sama 2, maka X sama dengan 2. Nah, di sini X1 itu lebih besar daripada X2, maka X1 itulah 3, dan X2 itulah 2. Sehingga 2 kali 3 ditambah dengan 2 itu sama dengan 6 ditambah 2, sama dengan 8. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Himpunan penyelesaian persamaan 2 kali 9 pangkat X dikurang 3 pangkat X tambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, pertama kita bisa ganti 9 pangkat X itu jadi 3 pangkat 2 ya. Terus pangkat X gitu ya. Terus 2 kali. Terus ini jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 ya. Karena nanti juga akan menjadi X tambah 1 pangkatnya. Terus ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa ganti 3 pangkat X itu sama dengan Y. Sehingga persamaan kita menjadi 2 kali Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya tinggal kita cari akar persamaannya ya. Di sini kita bisa dapatkan 2Y gitu ya, terus Y. Kita cari adalah angka-angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah 1, terus kalau misalkan dikurangkan ya hasilnya adalah min 3Y. Nah, kita bisa dapatkan angkanya adalah min 1, terus min 1. Karena kalau kita kalikan ini jadi 2Y kuadrat, terus ini nanti min 2Y, terus ini min Y, jadi min 3Y ya. Maka kita bisa dapatkan persamaan kita 2Y sama dengan 1, sehingga Y itu sama dengan setengah ya. Dan berikutnya untuk Y sama dengan 1. Nah, artinya di sini kita sudah dapatkan nilai Y sama dengan setengah dan Y sama dengan 1. Berikutnya kita tinggal ganti lagi nih, 3 pangkat X. 3 pangkat X itu sama dengan setengah gitu ya. Dan di sini kita bisa dapatkan bentuk dari X-nya itu berapa. Kita bisa dapatkan 3 pangkat X itu sama dengan setengah, dan kita bisa rubah ke dalam bentuk logaritma ya. Dimana bentuk logaritma dalam hal ini adalah ketika 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka 2 log
8 gitu ya. 2 log 8 itu sama dengan 3 ya. Nah, artinya kita bisa dapatkan di sini bahwa 3 log setengah hasilnya adalah pangkat, itu sama dengan X. Artinya kita bisa dapatkan di sini X pertama adalah 3 log setengah gitu ya. Kita cek jawabannya, ini jawabannya salah, ini jawabannya salah, ini jawabannya salah. Nah, kita bisa dapatkan jawaban tepat itu jawaban yang D. Dan kita bisa buktikan bahwa untuk X yang satu lagi itu sama dengan 0 ya. Dimana di sini kita bisa dapatkan 3 pangkat X sama dengan 1. Dan kita tahu bahwa 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 0. Maka jawabannya terbukti yaitu adalah D. Ini adalah akar-akar persamaan 2 kali 3 pangkat 4X kurang 20 kali 3 pangkat 2X tambah 18 sama dengan 0. Adalah X1 dan X2. Nah, kita pengen cari berapa jumlah dari X1 tambah X2 ya. Nah, soal pertama, di sini kita bisa misalkan bahwa 3 pangkat 2X itu sama dengan Y ya. Sehingga persamaan kita menjadi 2 kali 3 pangkat 2X, terus dikuadratkan lagi, dikurang dengan 20 kali 3 pangkat 2X, ditambah 18 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita ganti nih, 3 pangkat 2X itu sama dengan Y ya. Maka kita bisa dapatkan 2Y kuadrat kurang 20Y ditambah 18 itu sama dengan 0. Nah, persamaannya kita bisa bagi dengan 2 nih. Sehingga persamaan kita menjadi Y kuadrat kurang 10Y ditambah dengan 9 itu sama dengan 0. Nah, berikutnya tinggal kita cari-cari ini akar persamaannya nih. Kalau misalkan dikali, dia hasilnya adalah 9. Dan kalau misalkan dijumlahkan, ya hasilnya adalah negatif 10. Maka kita bisa dapatkan adalah min 9 dan min 1 ya. Karena min 9 kali min 1 itu adalah 9. Dan min 9 tambah min 1 itu adalah min 10. Sehingga kita bisa dapatkan Y1 sama dengan 9 dan Y2 sama dengan 1. Nah, berikutnya kita ganti nih. 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 2 ya. Karena di sini sudah sama-sama 3 basisnya, maka 2X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Nah, itu yang pertama. Berikutnya kita cari adalah untuk yang Y2, yaitu 3 pangkat 2X sama dengan 1. Maka kita bisa dapatkan di sini 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 0. Maka 2X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 ya. Ini adalah untuk yang kedua. Sehingga X1 tambah X2 itu sama dengan 1 ditambah dengan 0. Itu adalah 1. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Untuk kasus ini. Teman-teman, diketahui 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X sama dengan 23. Nilai dari 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X itu berapa? Pertama, kita bisa gunakan hubungan aljabar seperti ini ya. Dimana ketika kita punya A ditambah B, terus kita kuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, bisa kita misalkan bahwa A itu sama dengan 2 pangkat X dan B itu sama dengan 2 pangkat min X gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan itu sama dengan 2 pangkat 2X gitu ya. Ditambah dengan 2 pangkat 2X dikali dengan 2 pangkat min X gitu ya. Ditambah dengan 2 pangkat min 2X. Nah, kita ingat lagi bentuk aljabar di atas ya. Sehingga kita punya persamaan seperti ini, 2 pangkat 2X ditambah dengan 2. Ini kan basisnya sama-sama 2, terus pangkatnya kan dijumlahkan. Dan ini kan saling menghilangkan ya, artinya di sini nanti 2 pangkat 0, di mana 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 nanti ya. Terus ditambah dengan 2 pangkat min 2X. Nah, di sini kita bisa dapatkan 2 pangkat 2X ditambah dengan 2, ditambah dengan 2 pangkat min 2X gitu ya. Nah, di sini kita bisa kumpulkan bahwa 2 pangkat 2X ditambah dengan 2 pangkat min 2X ditambah dengan 2. Nah, itu adalah persamaan kita ya. Nah, dari soal diketahui bahwa 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min 2X sama dengan 23. Sehingga persamaan kita menjadi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan sama dengan nilai bahagian ini ya. Ini kan sama dengan 23 ditambah dengan 2. Sehingga persamaan kita menjadi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X kuadratkan sama dengan 25. Yang kita cari adalah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Sehingga tinggal kita akarkan aja ya persamaan ini. Yaitu kita pangkatkan setengah, ini kita pangkatkan setengah. Maka kita dapatkan 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X itu sama dengan
akar 25 ya, sama dengan 5. Maka kita tahu bahwa nilai dari 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan 5. Jawabannya adalah C. Nah, jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X tambah 1 tambah 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. Untuk soal seperti ini, kita bisa lakukan pemisalan ya, di mana kita bisa misalkan 5 pangkat X itu sama dengan Y. Sehingga kita punya 5 pangkat X kali 5 pangkat 1, terus ditambah dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat min X sama dengan 30. Sehingga kita bisa dapatkan 5 pangkat X kali 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 2 dikali dengan 1/5 pangkat X ya, sama dengan 30. Nah, tugas kita berikutnya tinggal kita substitusikan bahwa 5 pangkat X itu sama dengan Y. Maka persamaan kita menjadi 5Y ditambah dengan 25 1/Y sama dengan 30 ya. Dan kita bisa samakan penyebut untuk persamaan di ruas kiri ya. Y, maka kita bisa dapatkan di sini 5Y kuadrat ditambah dengan 25 sama dengan 30. Sehingga kita bisa dapatkan di sini kali silang ya, 5Y kuadrat ditambah 25 sama dengan 30Y. Dan kedua persamaan ini kita bisa bagi 5. Sehingga kita dapatkan 5 kuadrat ditambah 5 sama dengan 6Y. Atau Y kuadrat kurang 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari akar-akar persamaannya. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah positif 5 dan jumlahkan adalah min 6Y. Maka kita bisa temukan angkanya itu adalah min 5 dan min 1 ya. Karena kalau dikalikan hasilnya positif 5 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Maka Y1 sama dengan 5 dan Y2 sama dengan 1. Nah, berikutnya tugas kita tinggal substitusi nih. Karena 5 pangkat X sama dengan Y, yang kita cari kan berapa X gitu ya. Maka 5 pangkat X sama dengan 5, artinya X sama dengan 1. Itu yang pertama. Berikutnya, 5 pangkat X sama dengan 1, berarti 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0. Berarti X sama dengan 0 untuk X2, dan ini X1. Maka hasil penjumlahan akar persamaan adalah 1 ditambah 0, dan itu sama dengan 1. Jawabannya adalah D. Berikutnya adalah jika P bilangan rasional sehingga akar pangkat 5 dari 25 pangkat P sama dengan 5, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat P itu berapa? Nah, pertama kita harus tahu hubungan dari eksponensial seperti ini ya. Ketika akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N ya. Nah, sehingga akar pangkat 5 dari 25 pangkat P kita bisa ganti menjadi 5 pangkat 2P per 5 gitu ya, sama dengan 5. Karena basnya sudah sama-sama 5, maka kita bisa dapatkan di sini. Ini 5 pangkat 1 ya, ini coret. 2P per 5 sama dengan 1. Otomatis P itu sama dengan 5 per 2. Nah, itu adalah persamaan pertama ya. Nah, kita pengen cari berapa nilai dari akar pangkat 3 dari 4 pangkat P ya. Sehingga kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan. Maka kita dapatkan 2 pangkat 2P per 3 gitu ya, sama dengan 2 pangkat 2 per 3 kali P ya. P-nya adalah 5 per 2. Sehingga kita dapatkan, ini coret, 2 pangkat 5 per 3. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. 2 pangkat 5 per 3. Ini adalah diketahui A sama dengan 1/8, B 16, C 14. Maka nilai dari A pangkat min 1/3 kali B pangkat 1/4 kali C pangkat min 1/1/5 gitu ya. Pertama tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan, maka kita bisa dapatkan seperti ini nih. 1/8 kita bisa ganti menjadi 2 pangkat min 3. Terus dipangkatkan lagi, min 1/1/3 kita bisa jadi ganti menjadi min 4/3 ya. Nah, tugas berikutnya tinggal kita cari B nih. B adalah 16, bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 4 terus dikalikan dengan atau dipangkatkan dengan 1/4 gitu ya. Sementara untuk C, kita bisa dapatkan itu adalah 4, kita bisa ganti menjadi 2 pangkat 2. Nah, min 1/2 kita bisa ganti menjadi min 3/2 gitu ya. Nah, untuk hal ini kita bisa gunakan hubungan A pangkat N, kalau dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat N kali M ya. Sehingga persamaan kita bisa tulis menjadi seperti ini teman-teman. Mana 2 pangkat min 3 terus dipangkatkan lagi dengan min 4/3. Artinya ini habis. Dan negatif kali negatif itu positif, maka 2 pangkat 4. Terus dikali dengan
2 pangkat 4 terus dipangkatkan seperempat, ini habis menjadi 2 pangkat 1. Berikutnya, 2 pangkat 2 terus pangkat lagi min 3 per 2 gitu ya. Itu sama dengan 2 pangkat min 3. Karena ini perkalian dan bassnya harus sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Bahkan ini menjadi 2 pangkat 4 ditambah 1 kurang 3. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 0 ya, dan itu sama dengan 1. Maka jawaban yang tepat, sebentar, kita bisa ulang ya, ini sepertinya ada kesalahan. 2, ini kan 4 tambah 1 kan 5 ya, 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2, ini sama dengan 4. Maka jawabannya adalah D. Juang TKA Matematika tahun 2025. Di sini kita akan bahas latihan soal ya, eksponensial persiapan TKA Matematika tahun 2025. Soal pertama adalah diketahui A sama dengan setengah, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Nilai dari bentuk seperti ini itu berapa? Pertama kita harus ingat sifat dari eksponensial. Ketika kita punya A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Artinya ketika dia bassnya sama terus dibagi, maka pangkatnya itu dikurang ya. Sehingga dari bentuk perkalian ini kita bisa dapatkan bahwa A pangkat min 2 kali B terus kali C pangkat 3 terus dibagi dengan A pangkat 1 kali B pangkat 2 C pangkat min 1. Karena ini berupa perkalian, maka kita bisa dapatkan seperti ini teman-teman. A pangkat min 2 gitu ya, kurang 1 yang bagian bawahnya. Terus B pangkat 1 dikurang 2 ya, bagian bawahnya. Berikutnya kali dengan C pangkat 3 kurang min 1 ya. Sehingga kita punya bentuk A pangkat min 3 kali B pangkat min 1 kali C pangkat 4 ya. Nah, berikutnya kita tinggal substitusikan ya nilai dari masing-masingnya, di mana A adalah setengah, B adalah 2. Maka kita C1 ya, maka kita dapatkan di sini 2 pangkat min 1 pangkat min 3 gitu ya, kali B-nya adalah 2, 2 pangkat min 1, terus C-nya adalah 1 pangkat 4 ya. Nah, artinya untuk C ini kan 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1 ya. Maka kita punya bentuk seperti ini ya. Dimana 2 pangkat min 1, kita ingat lagi bentuk eksponensial seperti ini. Ketika A pangkat N, terus pangkat M, itu sama dengan A pangkat N kali M. Nah, untuk bagian 2 pangkat min 1, terus dipangkatkan lagi min 3, kita bisa dapatkan bentuknya jadi seperti ini nih. Jadi 2 pangkat min 1 ya, kali min 3 gitu ya. Terus dikali dengan 2 pangkat min 1 dikali 1 ya. Dan ini kita bisa dapatkan 2 pangkat min 1 kali min 3 itu 3. Terus dikali dengan 2 pangkat min 1 dikali 1. Kita bisa dapatkan sini 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 1. Nah, ini kita pakai lagi nih bentuk seperti ini nih. Maka kita dapatkan 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. Dan itu sama dengan 4. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B untuk soal pertama ini. Berikutnya, bentuk sederhana dari 7 pangkat X, 7 kali X pangkat 3 gitu ya, Y pangkat min 4, Z pangkat min 6, terus bagi dengan 84, X pangkat min 7, Y pangkat min 1, Z pangkat min 4. Nah, kita tetap menggunakan prinsip eksponensial ketika kita punya A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M ya. Nah, untuk konstanta nanti kita bisa keluarkan ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 7 per 84 dikali X kita kumpulkan dengan X, maka kita dapatkan X pangkat 3 kurang min 7 ya, karena bagiannya min 7 di bawah untuk menyebut. Berikutnya kita kali dengan Y ya. Nah, Y itu adalah min 4 ya, kurang dengan min 1 ya. Terus dikali dengan Z itu adalah min 6 kurang dengan min 4 ya. Nah, berikutnya tinggal kita rubah bentuk ini ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 7 per 84 X pangkat 3 kurang 7 itu kan sama dengan X pangkat 3 tambah 7 ya. Maka X pangkat 10 gitu ya. Kali dengan Y itu min 4 tambah 1, maka Y pangkat min 3 ya. Y pangkat min 3. Sementara Z kita bisa dapatkan sini min 6 tambah 4, itu kita dapatkan Z pangkat min 2. Nah, berikutnya persamaan ini kita bisa dapatkan bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Kita dapat
bagi 7 dengan 84 sama-sama bagi 7, maka 7 bagi 7 1, 84 dibagi 7 itu sama dengan 12 ya. Sehingga kita bisa dapatkan persamaannya adalah 1/12 gitu ya. Terus X pangkat 10, di sini Y pangkat min 3 bisa kita rubah menjadi penyebut ya. Menjadi Y pangkat 3, tapi dia jadi penyebut. Berikutnya Z pangkat min 2, dia juga jadi penyebut karena pangkatnya negatif, maka kita dapatkan itu adalah Z pangkat 2. Nah, kalau kita cek soal kita ini, yang tepat itu adalah kita cek satu-satu ya. Pertama, kita dapatkan di sini X pangkat 10, Z pangkat 10, ini salah. Ini juga salah ya. Ini kayaknya opsi kita belum berubah ya. Pada intinya kita dapatkan X pangkat 10 bagi dengan Y pangkat 3, Z pangkat 2 gitu ya. Berikutnya, jika X sama dengan 3, Y sama dengan 4, maka nilai dari bentuk seperti ini itu berapa gitu ya. Kita bisa gunakan bentuk hubungan eksponensial seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maka bentuk dari ini kita bisa ganti jadi seperti ini teman-teman. X pangkat 2/3, terus bagian bawahnya ada X pangkat 2, jadi adalah kurang 2. Terus dikali dengan Y pangkat min 4/3, di bawahnya ada 2/3, berarti kurang 2/3 gitu ya. Terus kan dia punya pangkat min 3/4 ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bentuknya jadi X 2/3 dikurang 2. Kalau kita sama-samakan penyebutnya jadi 3 gitu ya. Ini jadi 2 kurang 3 kali 2 itu 6. Dan untuk Y, karena udah sama-sama 3 penyebutnya, kita bisa dapatkan adalah min 6/3. Pangkat min 3/4 ya. Nah, berikutnya kita bisa ubah bentuk X ini pangkatnya jadi 2 kurang 6, itu kan sama dengan min 4 ya. Jadi min 4/3, terus Y jadi min 2 ya. 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Terus dipangkatkan min 3/4 ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan hubungan bahwa A pangkat N kali B pangkat N, terus dipangkatkan dengan ini M O gitu ya. Ini jadi A pangkat N kali O kali B pangkat M kali O ya. Sehingga persamaan kita jadi X pangkat min 4/3 dikali dengan min 3/4 gitu ya. Dikali Y pangkat min 2 dikali dengan min 3/4. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk X itu sama dengan pangkat 1, sementara Y kita bisa dapatkan itu adalah 6/4. Nah, untuk X pangkat 1, Y 6/4 itu sama dengan 3/2 gitu ya. Tinggal kita substitusikan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka kita bisa dapatkan bentuknya adalah 3 pangkat 1 dikali dengan 4 ya. 4 bisa kita ganti dengan 2 pangkat 2 kali dengan 3/2. Nah, ini habis, maka kita bisa dapatkan 3 pangkat 1 kali 2 pangkat 3. 3 dikali dengan 8 itu sama dengan 24. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D untuk soal ini. Soal berikutnya, jika f fungsi n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 2 kali 6 pangkat n kurang 4, sementara g fungsi n itu sama dengan 12 pangkat n kurang 1, di mana n adalah bilangan asli ya. Maka rasio dari f fungsi n dan juga g fungsi n itu berapa? Pertama, kita bisa langsung substitusikan nilai f fungsi n dan juga g fungsi n ke dalam persamaan. Maka kita punya persamaan seperti ini. F fungsi n dibagi g fungsi n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 2 kali dengan 6 pangkat n kurang 4 ya. Terus dibagi dengan g fungsi n itu kan sama dengan 12 pangkat n kurang 1. Nah, di sini kita bisa rubah ya bentuk 12 itu menjadi 2 kali 6 ya. Maka kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. 2 pangkat n tambah 2 terus dikali dengan 6 pangkat n kurang 4 dibagi dengan, nah 12 itu kan sama dengan 2 kali 6 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 2 kali 6 pangkat n kurang 1 ya. Atau bisa kita tuliskan bentuk seperti ini, di mana 2 pangkat n tambah 2 kali 6 pangkat n kurang 4 dibagi dengan, kita bagi dengan fungsi yang di bawahnya ya, di mana fungsi untuk penyebutnya itu adalah
2 pangkat N kurang 1 kali 6 pangkat N kurang 1. Nah, di sini kita bisa kelompokkan untuk masing-masing yang punya basis yang sama ya. Dimana kita punya basis 2, terus ada basis 6. Nah, di sini kita bisa kelompokkan untuk basis 2, karena sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita kurangi ya. Maka kita dapatkan 2 pangkat N tambah 2, terus dikurang dengan N kurang 1. Sementara untuk basis 6, kita bisa dapatkan sini 6 pangkat N kurang 4 dikurang dengan N kurang 1 ya. Maka kita bisa peroleh nilainya adalah 2. N kurang N itu sama dengan habis N-nya gitu ya. Dan berikutnya kita bisa dapatkan nilai dari 2 kurang min 1 itu sama dengan 2 tambah 1 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sementara untuk basis N atau basis 6 kita bisa dapatkan N kurang N habis. Di sini kita bisa dapatkan min 4 tambah 1. Maka kita dapatkan 6 kali min 4 tambah 1 itulah min 3. Sehingga kita bisa dapatkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Terus 6 pangkat min 3 kita bisa dapatkan itu sama dengan 2 kali 3 pangkat min 3 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Dimana 8 kita nggak usah masukin dulu ya. Supaya kita bisa eliminasi gitu ya. 2 pangkat 3. Maka kita bisa dapatkan di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat min 3. Nah, di sini nih kita bisa eliminasi nih 2 basis 2-nya. Sehingga kita tinggal 3 pangkat min 3 ya. Di mana 3 pangkat min 3 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Dan itu sama dengan 1/27. Maka untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Berikutnya, bentuk dari 3x pangkat min 1 kurang y pangkat min 2 dibagi x pangkat min 2 tambah 2y pangkat min 1. Dapat dituliskan tanpa eksponen negatif menjadi. Nah, untuk penulisan tanpa eksponen negatif, kita bisa rubah bentuk dari 3x pangkat min 1 itu sama dengan 3 per x. Sementara dikurang gitu ya, y pangkat min 2 itu sama dengan 1/y pangkat 2. Dibagi dengan bentuk penyebutnya, di sini kita punya x pangkat min 2 itu sama dengan 1/x kuadrat. Ditambah dengan 2 kali y pangkat min 1 itu sama dengan 2/y pangkat 1 atau 2/y. Nah, di sini kita bisa samakan penyebutnya dan kita bisa dapatkan bentuk seperti ini nih. Kita bisa samakan penyebutnya jadi xy kuadrat. Kita dapatkan 3y kuadrat kurang dengan 1 gitu ya. Dan maksudnya x ya. Kita bisa kurangkan dengan x. Nah, untuk bagian penyebut kita bisa samakan juga menjadi x kuadrat y. Ini menjadi y ditambah dengan 2x kuadrat. Nah, kalau kita sudah dapatkan bentuk seperti ini, ya kita bisa kuadratkan ya setiap ruas. Maka kita bisa dapatkan bentuknya jadi seperti ini. Kita bisa dapatkan bentuknya ini adalah 3y kuadrat kurang x bagi xy kuadrat dikali x kuadrat y bagi y ditambah 2x kuadrat. Nah, x bisa kita eliminasi 1, y juga kita bisa eliminasi 1. Berikutnya kita bisa dapatkan di sini bentuknya adalah 3y kuadrat kurang x kali dengan x dibagi dengan y kali y tambah 2x kuadrat. Nah, bentuknya kita bisa kalikan ke dalam ya, x juga y. Maka kita bisa dapatkan di sini x kali 3y kuadrat kurang x bagi y tambah 2x kuadrat. Karena di opsi sudah tidak usah dikalikan ke dalam, maka kita bisa cek jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D ya. X kali 3y kuadrat kurang x sama, terus y kali y tambah 2x kuadrat juga sama. Maka jawabannya adalah D. Ini adalah jika 8 pangkat m sama dengan 27, maka 2 pangkat m tambah 2 ditambah 4 pangkat m itu sama dengan berapa? Nah, bentuk dari 8 pangkat m sama dengan 27 bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 3 pangkat m sama dengan 3 pangkat 3 ya. Karena kan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Berikutnya kedua ruas kita bisa akar pangkat 3 gitu ya. Maka ini
kita bisa dapatkan bagi sepertiga, ini juga bagi sepertiga, maka bisa kita eliminasi tiganya gitu ya. Ini juga bisa, maka kita dapatkan 2 pangkat M itu sama dengan 3. Nah, nilai ini kita simpan dulu. Berikutnya kita bisa rubah bentuk dari 2 pangkat M ditambah 2 ditambah dengan 4 pangkat M. Nah, di sini kita bisa dapatkan 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat M kuadrat ya. Nah, 2 pangkat M itu kan sama dengan 3. Terus dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Ditambah dengan 2 pangkat M itu adalah 3 kuadrat. Nah, ini kita bisa dapatkan 12 ditambah dengan 9 itu sama dengan 21. Sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang D, yaitu 21. Soal berikutnya, jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19, maka A tambah B itu berapa? Nah, pertama kita bisa tuliskan A pangkat B, ya. A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 2020 maksudnya, dikurang dengan 2 pangkat 19. Nah, kalau kita lihat bentuk dari 2 pangkat 20 dan juga 2 pangkat 19, maka kita bisa rubah bentuk jadi seperti ini. Jadi, 2 pangkat 19 gitu ya. Terus, ini kan jadi 2 pangkat 1 ya. Karena nanti kalau dikali pangkatnya ditambah, 19 tambah 1 juga 20. Bentuknya sama gitu ya. Dikurang dengan 1, terus ini sama dengan 2 pangkat 19. 2 kurang 1 sama dengan 1, maka ini jadi 2 pangkat 19. Artinya nilai A dan B sudah kita temukan ya, di mana A sama dengan 2 dan B itu sama dengan 19. Sehingga untuk nilai dari A tambah B gitu ya, A tambah B itu sama dengan 2 ditambah dengan 19 dan itu sama dengan 21. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya dalam bentuk pangkat rasional dari akar pangkat 3, X pangkat 5 gitu ya. Terus ada akar pangkat 5 dari X pangkat 3, terus ada akar dari X pangkat 3. Nah, untuk akar kita tahu itu sama dengan pangkat setengah gitu ya. Atau sebenarnya bisa kita kalikan untuk akar itu adalah menjadi penyebut dari bilangan berpangkat ya. Ini bisa kita tuliskan ini adalah 2, terus ada 5, terus ada 3. Sehingga kita bisa kalikan ya. Kita tahu bahwa 2 kali 5 10, dikali 3 itu sama dengan 30. Maka kita bisa tuliskan untuk X yang ada di luar ini gitu ya. Paling dalam itu sama dengan X pangkat. Pembilangnya 3, penyebutnya adalah 30 ya. Berikutnya untuk X pangkat 3 ya, yang ada di luarnya 1 gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan, artinya perkaliannya menjadi 5 gitu ya, dikali dengan 3. Maka kita bisa dapatkan X pangkat 3 per 15 ya. Nah, untuk yang paling luar kita bisa tuliskan bentuknya ini kan cuman X pangkat 5 akar pangkat 3 gitu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini itu menjadi X pangkat 5 gitu ya. X pangkat 5 per 3. Nah, itu adalah bentuk dari akar tersebut ya. Dan kita bisa tuliskan di mana kalau perkalian karena basisnya sama-sama X itu sama dengan pangkat itu jumlahkan gitu ya. Maka kita bisa dapatkan sini X. Terus ini kita bisa samakan penyebutnya jadi 30. Dan ini jadinya adalah 10 kali 5 adalah 50. Terus ditambah dengan 6 gitu ya. Karena 30 bagi 15 2. Terus dikalikan 3 itu jadi 6. Terus yang paling ujung itu adalah 30 bagi 30 sama dengan 1. Kali 3 sama dengan 3. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini jadi X pangkat 50 ditambah dengan 6 ditambah dengan 3. Kita bisa dapatkan itu sama dengan 59 dibagi dengan 30. Bentuk akhirnya adalah X pangkat 59 per 30. Kita tidak menemukan jawaban yang pas, karena sebenarnya di soal itu ini sama dengan 3 ya. Kalau ini 3, nanti juga akan ketemu bahwa ini jadinya adalah 3 per 3, yaitu 1. Sehingga ini adalah 30. 30 ditambah dengan 9, itu juga sama nanti X pangkat 39 per 30. Sehingga jawabannya adalah E, jika X ini adalah pangkat 3 gitu ya. Latihan berikutnya, penyelesaian persamaan dari 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81 pangkat X tambah 3. Di mana A dan B dengan A itu besar dari B, maka A kurang B itu berapa?
Pertama, kalau kita punya persamaan eksponensial seperti ini, kita bisa samakan basisnya dulu ya, karena kita pakai sifat dari eksponensial. Kalau kita punya A pangkat N gitu ya, sama dengan A pangkat M, maka di sini kita bisa tahu bahwa M sama dengan N gitu ya. Kalau basisnya sudah sama A, maka pangkat itu sama. Nah, kalau begitu kita bisa tuliskan 3 pangkat X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 81. Kita bisa tahu bahwa nilainya itu adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4, terus dipangkatkan lagi X tambah 2. Teman-teman ingat lagi bahwa ketika punya sifat eksponen A pangkat N, terus dikalikan dengan M, sama dengan A pangkat N kali M gitu ya. Maksudnya dipangkatkan M ya. Nah, otomatis suku yang kedua kita bisa dapatkan di sini 3x kuadrat ditambah x kurang 2 sama dengan 3 pangkat 4x ditambah 8 ya. Nah, karena sama-sama 3 basisnya, maka kita bisa tahu bahwa pangkatnya itu nilainya sama ya. Maka kita bisa dapatkan di sini x kuadrat ditambah x kurang 2 sama dengan 4x ditambah dengan 8 ya. Nah, di sini kita bisa pindahkan semua persamaan ke ruas kiri ya. Maka kita bisa dapatkan x kuadrat ditambah dengan x dikurang dengan 4x kurang 2 kurang 8 sama dengan 0. Maka kita punya x kuadrat, x dikurang 4x itu sama dengan min 3x, terus min 2 kurang 8 itu sama dengan min 10, sama dengan 0. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Kalau dikali hasilnya adalah min 10 dan kalau dijumlah hasilnya adalah min 3. Maka kita bisa dapatkan angka tersebut adalah x kurang 5, terus dikali dengan x ditambah 2 ya. Karena min 5 kali 2 min 10, min 5 tambah 2 sama dengan min 3 gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan min 2. Artinya x1 ini sama dengan A gitu ya. Karena A lebih besar dari B dan min 2 ini sama dengan B. Maka A kurang B itu sama dengan 5 dikurang dengan min 2. Ini sama dengan 5 ditambah 2. Dan itu sama dengan 7. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang E dalam kasus ini. Berikutnya, nilai yang memenuhi persamaan bentuk seperti ini sama dengan seperti ini ya. Ini juga sama dengan persamaan eksponensial ya. Nah, bentuknya bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini teman-teman. Dimana 2 pangkat 2, terus pangkat lagi 5 kurang X. Ini kan akar pangkat 3 itu sama dengan penyebut di pangkatnya ya. Berarti ini per 3 gitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat min 2x ditambah 1 ya. Kita pindahin ke atas, maka pangkatnya jadi negatif. Sehingga bentuk yang ini kita bisa dapatkan 2 pangkat kita kalikan dulu ya. Karena A pangkat N, terus kali M pangkat M maksudnya. Ini sama dengan A pangkat N kali M ya. Maka ini jadi 2 pangkat 2 kali 5 itu adalah 10 dikurang 2x bagi dengan 3, terus dibagi dengan 2 pangkat 3, ini sama dengan 2 pangkat min 2x dikurang 1. Nah, berikutnya, kita bisa kurangi ya persamaannya, kita gunakan sifat eksponensial seperti ini. A pangkat n bagi A pangkat m sama dengan A pangkat n kurang m. Maka kita bisa tuliskan di sini 2, karena basisnya sama-sama 2, maka 2 pangkat 10 kurang 2x per 3 dikurang dengan 3 gitu ya. Sama dengan 2 pangkat min 2x kurang 1. Nah, berikutnya tinggal kita jumlahkan pangkat yang ada di ruas kiri ya. Kita dapatkan 2 pangkat, kita samakan 3 penyebutnya, 10 kurang 2x kurang 3 kali 3 adalah 9 gitu ya. Sama dengan 2 pangkat min 2x kurang 1. Nah, karena sama-sama 2 basisnya, maka pangkatnya sama ya. Ini 2-nya habis dan pangkatnya sama. Ini 10 kurang 9 jadi 1, berarti 1 kurang 2x bagi 3 sama dengan min 2x kurang 1 ya. Kita kali silang di sini, maka kita bisa dapatkan persamaan. Kita tambahkan dulu di sini. Kita dapatkan di sini 1 kurang 2x, 1 kurang 2x sama dengan 3 kali ruas kanan itu sama dengan min 6x kurang dengan 3 gitu ya. Nah, kita tinggal kumpul-kumpulkan untuk yang ada x. Maka kita bisa dapatkan di sini min 2x ditambah dengan 6x sama dengan min 3 kurang 1.
atau 4x sama dengan min 4, atau x sama dengan min 4 bagi 4 sama dengan min 1. Nah, di sini kita sudah temukan bahwa nilai dari x itu adalah min 1, sehingga jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, yaitu min 1.